Tidak semua monster hidup dalam bayang-bayang hutan atau legenda tua. Ada yang berjalan di antara kita, menyamar sebagai manusia biasa. Dan salah satu yang paling misterius pernah hidup di tengah masyarakat Prancis. Namanya Camille Montfort, seorang wanita cantik dari era awal abad ke-20 yang dijuluki vampire Amazon. Siapa dia sebenarnya, dan apa yang membuat dunia menggigil saat namanya disebut? Camille Montfort lahir di wilayah pedesaan Prancis Selatan pada tahun 1896 di sebuah desa kecil dekat perbatasan Spanyol. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga bangsawan rendahan, tetapi kehidupannya tidak bisa dibilang mewah. Ayahnya adalah seorang pensiunan perwira militer. Ibunya dikenal sebagai wanita yang eksentrik dan tertutup dari masyarakat. Camille tumbuh menjadi anak yang pendiam, tapi memiliki kecerdasan tajam dan daya tarik alami. Ketika menginjak usia remaja, ia sudah menunjukkan sifat yang tak biasa. Sering berlama-lama di pemakaman, berbicara sendiri di malam hari, dan bahkan terlihat memelihara hewan-hewan mati sebagai teman. Desas-desus mulai muncul bahwa Camille tidak seperti gadis pada umumnya. Namun, karena keluarganya cukup terpandang, banyak orang memilih untuk diam. Ketika berusia 20 tahun, Camille pindah ke kota Marseille. Disinilah perubahan besar dalam hidupnya terjadi. Ia mulai bekerja sebagai asisten perawat di rumah sakit militer, merawat para tentara yang terluka setelah Perang Dunia I. Rekan-rekannya menggambarkan Camille sebagai wanita yang anggun, tenang, namun memiliki tatapan mata yang menusuk dan membuat siapapun merasa tidak nyaman. Ada yang bersumpah pernah melihatnya menjilat darah dari luka pasien. Tapi karena masa itu adalah masa perang, dan banyak orang kehilangan akal sehat, cerita itu hanya dianggap sebagai halusinasi. Namun kemudian, pasien-pasien yang dirawat Camille mulai mengalami hal aneh. Tubuh mereka melemah dengan cepat, wajah menjadi pucat, dan darah seakan mengering. Beberapa bahkan meninggal secara misterius, tanpa luka yang berarti. Tapi semua itu ditutupi oleh kekacauan akibat perang. Camille pun menghilang dari Marseille tanpa jejak pada tahun ke-1921. 5 tahun kemudian, nama Camille muncul kembali. Kali ini, di sebuah kota kecil bernama Béziers. Tapi kali ini ia sudah berubah drastis. Ia muncul sebagai wanita kaya yang tinggal di mansion terpencil bersama pelayan-pelayan pria muda yang semuanya tampan, namun pendiam. Penduduk kota menyebutnya Madame Delanoë, Nyonya Malam, karena ia hanya keluar saat senja dan tidak pernah terlihat di siang hari. Tak lama setelah kedatangannya, terjadi serangkaian kematian misterius. Pria-pria muda yang sebelumnya sehat ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan, pucat seperti mayat yang telah dikeringkan, dengan luka kecil di leher mereka. Dokter lokal kebingungan, dan polisi tidak menemukan bukti kejahatan. Desas-desus pun kembali muncul. Beberapa warga yang tinggal dekat mansion Camille bersumpah melihat ritual aneh di malam hari. Ada nyala lilin, nyanyian dalam bahasa Latin, dan kadang terdengar jeritan. Pada tahun 1931, seorang jurnalis bernama Lucien Martel yang tertarik dengan kisah-kisah misteri memutuskan untuk menyelidiki Camille Montfort. Ia menyamar sebagai pelayan dan berhasil bekerja di mansion selama 3 bulan. Lucien mengaku bahwa Camille menjalani kehidupan yang benar-benar aneh. Ia tidur di siang hari dan hanya bangun saat matahari tenggelam. Ia hanya makan daging mentah dan meminum cairan merah dari botol kaca. Yang mengejutkan, ia memiliki sebuah ruangan rahasia di bawah tanah yang dipenuhi dengan tengkorak dan peralatan ritual. Lucien melaporkan temuannya ke polisi. Camille pun ditangkap pada malam musim dingin tahun ke-1931. Ketika petugas masuk ke dalam rumahnya, mereka menemukan 4 pria muda terikat di tempat tidur, tampak lemah dan hampir sekarat. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan apa yang dideskripsikan sebagai altar darah, lengkap dengan simbol kuno yang belum bisa dijelaskan. Camille Montfort dibawa ke pengadilan di Paris pada tahun ke-1932. Persidangan ini menjadi sorotan nasional. Media menyebutnya Vampire Amazon karena tubuhnya tinggi, kuat, dan ia disebut-sebut
telah mengisap kehidupan dari pria-pria muda. Yang membuat dunia terkejut adalah bahwa Camille tidak pernah menyangkal tuduhan tersebut. Dalam kesaksiannya, ia hanya berkata, "Aku tidak mencuri kehidupan mereka, aku hanya mengambil apa yang mereka tawarkan." Ia menyebut bahwa dirinya adalah bagian dari Ordo Tertua, sebuah kelompok yang konon berasal dari Amazon dan memiliki ritual kuno untuk menjaga kehidupan abadi melalui darah manusia muda. Camille tidak menunjukkan penyesalan saat hakim membacakan vonis hukuman penjara seumur hidup. Ia hanya tersenyum dan berbisik, "Aku tidak akan lama di sana." Yang mengejutkan, pada tahun 1935, Camille menghilang dari penjara. Sel isolasi tempat ia dikurung ditemukan kosong. Tidak ada tanda-tanda pelarian. Pintu besi masih terkunci dari luar, dan jendela tidak rusak. Pihak penjara awalnya menyangkal, namun setelah tekanan media, mereka mengakui bahwa Camille benar-benar lenyap. Teori mulai bermunculan. Ada yang percaya ia dibantu oleh pengikut sekte, ada pula yang mengklaim bahwa Camille benar-benar bukan manusia biasa. Penyelidikan dilakukan besar-besaran, namun tidak pernah ada jejak keberadaannya setelah malam itu. Camille Montfort lenyap dari sejarah, seperti kabut yang menghilang di pagi hari. Meski Camille menghilang, kematiannya tidak pernah bisa dipastikan. Beberapa laporan aneh bermunculan dari berbagai belahan dunia. Di Brasil tahun 1958, seorang wanita misterius mirip Camille dikaitkan dengan serangkaian pembunuhan yang melibatkan ritual darah. Di Hungaria tahun 1972, seorang perawat rumah sakit jiwa mengaku melihat wanita bermata hitam yang datang membawa kendi berisi darah manusia. Di Tokyo tahun 1991, seorang turis melaporkan melihat Camille Montfort sedang berada di sebuah bar elit, tampak tidak menua sedikit pun. Apakah semua itu hanya hayalan? Atau apakah vampire Amazon benar-benar masih hidup, berkelana dari satu benua ke benua lain, mengincar mangsa yang baru? Hingga hari ini, kisah Camille Montfort masih menjadi misteri. Sebagian menyebutnya sebagai urban legend yang dilebih-lebihkan oleh media dan mitos rakyat. Namun dokumen persidangan, laporan jurnalis, dan foto-foto yang tersimpan dalam arsip negara Prancis menunjukkan bahwa Camille benar-benar ada. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.